Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 99 poin ke-86 yang masih berkaitan dengan kelompok-kelompok sesat di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan ini merupakan nenek moyang kelompok sesat ya yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu kelompok yang namanya Al-Mansuriyatu. Siapa mereka? Kata Al-Imam Harb Al-Kirmani, wahum rafidatun akhbathur rawafid. Mereka adalah kelompok Syiah Rafidah, bahkan yang paling busuk dari kelompok Syiah Rafidah. Ini yang kita isyaratkan kemarin, kelompok Jahmiyah ada banyak sekte-sektenya. Demikian pula dengan kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Meskipun secara global kata para ulama namanya asy-Syi'atu ada 3 ya kelompok secara global. Ada Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah ini juga terbagi lagi, terpecah lagi menjadi banyak sekte. Ada Al-Qaramita, ada Ad-Durus. Ya, kalau mungkin antum pernah mendengar di Suriah, ya seperti sekarang ini, atau di Palestina, itu ada aliran Durus, itu aliran sekte Syiah Batiniyah. Kemudian Nusairiyah, ya, yang merupakan sekte Presiden Bashar Assad dulu yang ada di Suriah, yang mana para ulama sepakat Syiah Batiniyah kufarun. Mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian yang kedua sekte Syiah Rafidah.
Meskipun tidak setara dengan Batiniyah, namun ya sebetulnya 11-12. Banyak para ulama yang mengkafirkannya. Kemudian baru yang ketiga, Syiah Zaidiyah. Dan insya Allah semuanya akan ada pembahasannya di sini. Syiah Zaidiyah sesat, namun gak separah yang tadi. Syiah Rafidhah dan Syiah Batiniyah. Di antara sekte Syiah Rafidhah, Al-Mansuriyah. Kalau dalam footnote disebutkan yang nomor pertama, minasyiatil ghula, termasuk kelompok Syiah yang ekstrim. Wahum ashab Abi Mansur Al-Ijli. Dinamakan Al-Mansuriyah nisbat kepada tokohnya yang kunyanya Abu Mansur, maka dinamakan Al-Mansuriyah. Kita baca dulu ucapan Imam Harab Al-Kirmani, kemudian kita akan kembali kepada footnote. Apa saja kesesatan mereka? Ini yang berbahaya sekali. Wahumul ladina yakulun man qatala arba'ina rajul mimman khalafa hawahum dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa membunuh 40 orang yang merupakan lawan mereka, yang menyelisih hawa nafsu mereka, maka dia masuk surga. Nah ini sekali lagi sudah menjadi rahasia umum. Emang inilah ajaran Syiah Rafidhah. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Namun mereka menunggu kesempatan. Menunggu kalau sudah punya kekuasaan. Kalau sekarang taqiyah. Makanya secara umum Syiah Rafidhah ini mbahnya teroris. Bukan hanya Khawarij, bukan hanya ISIS, Al-Qaeda. Syiah Rafidhah ini luar biasa kekejaman mereka dalam sejarah kaum muslimin. Dan itu mungkin bisa antum dengarkan pada kajian kita yang berkaitan dengan kelompok Asyiah, bagaimana sejarah kelam mereka. Makanya sekali lagi, sungguh GBLK, kalau masih ada yang ingin berjihad bersama Syiah Rafidhah, mereka punya doktrin seperti ini. Enggak kalian yang akan dibunuh oleh Syiah Rafidhah. Sandiwaranya ingin menyerang Yahudi. Namun kenyataannya mereka yang di belakang al-Yahudi. Maka sekali lagi, kaum muslimin harus cerdas, jangan dibodoh-bodohi oleh Syiah Rafidhah, dikelabui oleh Syiah Rafidhah. Itu doktrin mereka. Dan ini sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Imam Harab Al-Kirmani sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Nanti kalau mau lebih terperinci lagi, disebutkan dalam tahqiq rujukan pembahasan ini. Ini sekali lagi doktrin Syiah Rafidhah, terutama tadi yang merupakan sekte Syiah Al-Mansuriyah. Mereka mengatakan barang siapa membunuh 40 orang dari kaum muslimin yang selain mereka, maka jaminannya masuk surga. Sekali lagi, ini yang wajib disampaikan kepada umat. Mereka ini mbahnya teroris. Wahumul ladina yukhifunan nas. Mereka yang membuat ketakutan manusia. Wa yastahiluna amwalahum, menghalalkan harta mereka. Sebagai contohnya juga di negeri Yaman, ketika Al-Houtsiyin yang merupakan produk Syiah Rafidhah Iran, ketika mereka punya kekuasaan di negeri Yaman, pembantaian juga luar biasa. Makanya ketika ada negara sekutu Arab yang membantu Yaman, bukan membantai kaum muslimin, namun mereka memerangi kekejaman Syiah Rafidhah yang
tadi namakan kelompok Syiah al-Houtsiyin. Ya, sekali lagi, jangan termakan propaganda orang-orang kafir ataupun misionaris Syiah Rafidhah, katanya terutama di Arab Saudi membantai kaum muslimin di negeri. Na'udzubillahi min dzalik. Namun yang sekali lagi diperangi tadi kelompok Syiah al-Houtsiyin yang membantai kaum muslimin di negeri Yaman. Wahumul ladina yakulun. Ini kesesatan mereka yang kedua. Kalau antum mau tulis poin yang kedua, mereka mengatakan akhta'a Jibril ar-risalata. Malaikat Jibril salah alamat ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kelompok seperti ini masih dianggap kaum muslimin, sedangkan mereka menuduh malaikat yang paling mulia, malaikat yang diutus oleh Allah dan digelar dengan Al-Amin yang amanah, dikatakan apa? Salah alamat, berkhianat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Imam Harb Al-Kirmani, wa hadzal kufrul wadih alladzi la yashubu imanun. Menuduh malaikat Jibril salah alamat menurunkan wahyu, sebetulnya kata mereka yang berat adalah Ali bukan Nabi Muhammad. Ini kata Imam Harb Al-Kirmani, ini kekufuran yang nyata. Sekali lagi, kalau Syiah Rafidhah, mereka tadi menuduh malaikat Jibril tidak amanah. Mereka juga Syiah Rafidhah, seperti yang sudah kita sampaikan berapa saat yang lalu, tokoh mereka Al-Khumaini menuduh Nabi Muhammad SAW juga tidak amanah karena tidak menyampaikan masalah kekhalifahan. Dan ini yang lagi rame di antara masyayikh ketika sekarang rame-rame mereka membantah seorang pengikut kelompok Haroka Sufiyah yang bernama Muhammad Zidu. Kalau ada dari Shinqiti yang terkenal katanya dengan hafalannya dan sebagainya, berapa saat yang lalu dia mengatakan di antara bencana besar umat Islam, Nabi tidak menjelaskan masalah kepemimpinan. Inilah rame dibantah oleh para ulama. Ini adalah sama dengan ucapan Imam Harb Al-Kirmani, al-kufrul wadih. Dan itu ajaran Al-Khumaini yang sudah kita pernah bacakan di sini dalam kitabnya Khumaini Kashful Asrar, yang mengatakan kurang lebihnya kalau bahasa kita, Nabi Muhammad kata Khumaini biang kerok perpecahan umat karena beliau tidak menjelaskan tentang kekhalifahan. Dan itu yang sama, mirip 11-12 dengan yang diucapkan oleh tadi Ad-Didu. Alaihi ma yastahiqu minallah. Maka sekali lagi, keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan kufur yang mirip dengan Syiah Rafidhah, jangan dikira sudah kadaluarsa, sudah tidak ada lagi, masih ada meskipun dengan retorika, dengan gaya bahasa yang berbeda. Namun kesesatan, kekufuran yang mirip dengan Syiah ini masih bergentayangan. Fa na'udzubillahi wa na'udzubillah. Nah, sekarang kita tambahkan lagi dari penjelasan pentahqiq. Al-Mansuriyah minasyatil ghulat wa hum ashabu Abi Mansur al-Ijri. Za'ama annahu al-imam ba'da Abi Ja'far Muhammad ibni Ali ibni al-Husain. Di antara kesesatannya, dia mengklaim dialah pemimpin kelompok Syiah Rafidhah setelah Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain cucunya Rasul, Al-Husain punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad,
yang kunyanya Abu Ja'far. Ya, sekali lagi ini kayak perebutan kekuasaan. Ya, kita pernah mendengar istilah imam 12-nya kelompok Syiah Rafidhah. Dan ini sudah sering kita sampaikan juga, jangan kebablas ya. Antum harus paham siapa imam yang 12 itu. Secara umum kata para ulama, sebagiannya termasuk sahabat Rasul, termasuk ahlu baitnya Rasul, Ali, Hasan, wal Husain. Kemudian setelah mereka, ini diantaranya para ulama dari kalangan tabi'in. Maka jangan sampai ketika kita membela para sahabat dengan mentahdzir umat dari Syiah Rafidhah, kemudian kita mencaci imam yang 12 itu. Naudzubillah min, jangan. Kecuali tadi Khomeini, ya, itu imam yang nggak tahu keberapa belas itu. Ya, intinya nggak termasuk yang 12 itu. Ya, antum laknat pun tidak ada masalah. Ya, sebagaimana para asalah melaknat tokoh-tokoh penyesat umat. Namun yang 12 tadi, ya kecuali yang terakhir, itu yang majhul atau yang misterius. Ya, Imam Mahdinya mereka yang masih ya istilahnya delik di gua di daerah Sirdap sana, Iran sana. Ini beda lagi, ini enggak ada wujudnya. Adapun tadi ada dari imam 12 Syiah yang mereka tuhankan, yang mereka agungkan, ada sahabat Rasul SAW. Jadi sekali lagi hati-hati, yang dimaksud dengan imam 12 yaitu tadi ada sebagian para sahabat tabi'in, ada ulama-ulama ahli sunnah, diantaranya Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Intinya Abu Mansur Al-Ijli ini mendirikan sekte Syiah Rafidhah setelah dia mengaku sebagai imamnya apa? Syiah Rafidhah. Naudzubillahi min dzalik. Wada'an nasa ila nafsihi, yang menyeru manusia kepada dirinya untuk ya ikut dirinya. Kemudian wa za'ama annahu urija bilas sama, dan dia mengklaim sudah mi'raj. Ya, nggak tahu 70 kali atau berapa kali ini. Nah, maka jangan aneh kalau ada yang sekarang yang mengaku katanya keturunan Nabi, ya mi'raj 70. Itu ajaran halu. Nah, jadi sekali lagi ini yang juga didoktrinkan oleh kelompok Syiah Rafidhah, terutama Al-Mansuriyah tadi. Kemudian bahkan lebih parah lagi, famasaha ma'buduhu ra'sahu biyadih, dia mengklaim sesembahannya itu mengusap kepalanya dengan tangannya, kemudian mengatakan kepada Abi Mansur, ai bunayya, wahai anakku, idhab fabaligani, pergilah dan sampaikan dariku. Ini semuanya untuk apa? Mendoktrin anak buahnya agar enggangge kepadanya. Sekali lagi, doktrin-doktrin seperti ini apa? Ya, bukan hanya ada di zaman dahulu, sampai detik ini juga sama. Ya, ada yang ngaku bisa bicara dengan malaikat, bisa bicara dengan semut. Ya, untuk apa? Anak-anak buahnya sami'na wa ta. Kalau enggak kualat nanti. Ada yang bisa telepon dengan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sekali lagi, ajaran-ajaran sesat yang dulu ada masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin, maka harus betul-betul berhati-hati. Ini kufur akbar. Kemudian kama zama anna Isa alaihissalam awwalu man khalaqallahu min khalqihi. Ya, silakan antum tulis sendiri ya. Berapa nomornya ini, yang keberapa? Sebagaimana dia mengklaim bahwasanya Nabi Isa adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Padahal jelas ya, manusia pertama siapa? Ada. Tapi ada orang yang nyeleneh, itu ada yang istilahnya mengingkari matahari di siang bolong. Bahkan dulu juga ada buku yang bestseller dari pengikut kelompok mereka, Al-Jahmi As-Sufi. Yaitu apa? Ternyata Adam dilahirkan. Siapa yang melahirkan? Ya, namun ini sekali lagi
kesesatan, penyimpangan yang terang benderang masih banyak yang mengikutinya. Kemudian kata Syekh lagi, summa Ali radhiyallahu taala anhu, makhluk yang kedua setelah Nabi Isa, Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Sekali lagi ini luar biasa asbunnya. Kemudian wa kafara bil jannati wan nar, kesesatan berikutnya, bahkan ini kufur akbar, mengingkari adanya surga dan neraka dan mentakwil. Takwilnya takwil yang sangat jauh sekali. Apa yang dia katakan lagi? Wa za'ama annal jannah rajulun umirna bimualati. Surga itu maksudnya seseorang yang kita diwajibkan berloyalitas kepadanya. Ini kalau nggak ODGJ nggak mungkin ngomong seperti ini. Paham ya? Nah, sekali lagi yang sudah sering kita sampaikan, alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita nikmat akidah sahihah, nikmat tauhid yang benar, nikmat akal yang sehat. Di luar sana ada banyak kesesatan orang-orang yang ODGJ, meskipun kelihatannya segar bugar, namun tadi akidahnya luar biasa, sesat menyesatkannya. Kemudian wa anna nara rajulun umirna bimuadatihi. Adapun neraka itu maksudnya adalah seseorang yang kita diperintahkan untuk memusuhinya. Paham tuh? Sekali lagi, ini di luar jangkauan orang yang masih sehat akalnya. Namun ini waqi' laisa lahu min dafi', fakta yang ada di lapangan. Makanya para ulama mengatakan ketika membahas tentang masalah Dajjal, mungkin secara sepintas kalau orang membaca Dajjal, masa sih ada orang yang percaya dengan Dajjal? Padahal sudah jelas tandanya di antara kedua matanya ada kafar. Tanda-tandanya jelas, Rasul, para nabi semuanya mengingatkan umatnya tentang Dajjal, tentang bahaya Dajjal. Rasul juga terang benerang menyebutkan ciri-cirinya. Rasul mentahdir dengan keras. Tapi masih ada orang-orang yang nanti pada akhir zaman jadi pengikut siapa? Dajjal. Kata para ulama, namun awalnya heran, tapi ketika membaca seperti ini, maka hilang keheranan tersebut. Sebelum Dajjal yang besar muncul, Dajjal yang junior sudah bergentayangan banyak pengikutnya. Maka nggak aneh kalau Dajjal yang besar juga ada pengikutnya. Paham dong? Sekali lagi, ini yang wajib untuk dipahami. Makanya para ulama ketika membahas masalah fitnahnya Dajjal disambungkan dengan fitnahnya Ali al-Bidah. Kalau kita dilarang mendekati Dajjal, maka wajib kita menjauh dari Ali al-Bidah. Karena kita tidak bisa menjamin diri kita bisa selamat dari fitnahnya Ali al-Bidah tersebut yang sudah jelas tandanya kafar saja masih ada pengikutnya, apalagi yang tidak ada tandanya, apalagi mengaku keturunan Nabi, meskipun kita juga keturunan Nabi Adam. Wa ta'awwal al-fara'id ala asma' rijalin umirna bimualatihim wal muharramat ala asma' rijalin umirna bimuadatihim. Mirip dengan tadi. Yang namanya kewajiban seperti sholat misalnya. Sholat itu maksudnya kita disuruh berwala kepada orang-orang tertentu. Tentunya diarahkan kepada golongan mereka. Ini sekali lagi mirip dengan ajaran kelompok Syiah Batiniyah. Kalau kita pernah membaca artikel para ulama, buku-buku para ulama ketika menjelaskan tentang Syiah Batiniyah, mereka mentafsirkan Al-Baqarah, Fadbahu Baqarah itu Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi, ini lebih parah daripada semua orang ODGJ. Al-Baqarah jelas hewan ditafsirkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha.
Maka sekali lagi seorang muslim, masihkah ada dukungan kepada Syiah Rafidhah ataupun Syiah Batiniyah? Na'udzubillahi min dzalik. Ditambah lagi, wastahalla wa ashabahu qatla mukhalifihim. Mereka tadi menghalalkan darah orang-orang yang di luar mereka, wa akhadha amwalahum wa istihlalu nisa'ihim, bahkan menghalalkan isi-isi mereka. Wa za'amu anna man qatala arba'in min al-qiblah dakhala jannah. Ini sudah kita sampaikan tadi. Kemudian waqad akhadha Yusuf ibnu Umar as-Saqafi walil Iraq fi ayami Bani Umayyah faqatalahu. Abi Mansur al-Ijli, tokohnya sekte Al-Mansuriyah, ini dibunuh, dihukum mati oleh pemimpin Irak pada waktu itu. Dan ini sudah kita isyaratkan tadi, bisa dilihat rujukan-rujukan tentang footnote tadi di kitab-kitab tadi, Al-Maqalat Islamiyin oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, Al-Farq bainal Firaq Al-Baghdadi, Al-Milal Syarustani, Al-Fisal Ibn Hazm, Minhajus Sunnah Syekhul Islam Taimiyah, dan yang lainnya. Baik, lanjut, masih sekte Syiah Rafidhah yang ke-87, Wassabaiyah. Wahum Rafidhatun kadzabun. Mereka masih bagian Syiah Rafidhah, ya, dan mereka kadzabun, pendusta. Dan semua Syiah Rafidhah, semua Syiah yang ada sekarang ini kadzabun dajjalun. Bahkan ini yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ma ra'aitu qaman min ahlil ahwa ashhada bizur minar Rafidhah. Aku belum pernah melihat sekelompok dari ahli bid'ah pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta daripada Syiah Rafidhah. Maka jangan pernah percaya kepada mereka. Ulama salaf sejak dahulu mentahdzir kaum muslimin dari mereka. Jangan percaya dengan mereka. Maka sekali lagi ini juga yang sudah sering kita isyaratkan, bagaimana kesesatan kelompok ikhwan muslimin, ya, penyimpangan mereka yang ingin mendekatkan antara Syiah Rafidhah dengan ahli sunnah. Mereka termasuk yang pertama kali mendukung revolusi Al-Khomeini, ya, Al-Halik. Makanya tidak heran kalau Hamas yang merupakan cabangnya ikhwan muslimin di Palestina juga bergabung dengan Syiah Rafidhah. Itu ajarannya mereka sejak pendirinya Hasan al-Banna yang selalu harmonis dengan Syiah Rafidhah. Makanya kelompok Harakiyun tidak pernah melek-melek sampai detik ini. Terutama tadi masalah yang berkaitan dengan kelompok Syiah Rafidhah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan As-Sabaiyah, ini di footnote, wahum ashab Abdullah bin Saba. Mereka dinisbatkan kepada pendirinya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, Syiah Rafidhah itu produknya Yahudi. Syiah Rafidhah anak cucunya Yahudi. Maka jangan percaya kalau mereka diberitakan perang dengan apa? Yahudi di Palestina. Mereka sekali lagi, kalau kata sebagian orang Arab, jadul kilab wahid. Apa jadun itu? Apa artinya jadun? Kakek al-kilab. Antum yang ngomong. Taib wahid. Paham? Ya, nenek moyangnya anjing satu. Ini sekali lagi tadi. Syiah Rafidhah ini kakeknya adalah apa? Al-Yahud qatalahumullah. Awwalu man adzhara al-qawla bin nas ala imamati Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kelompok Sabaiyah ini tadi pendirinya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dialah orang yang pertama yang menampakkan ucapan tentang kepemimpinan, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Ali adalah al-khalifah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan lebih dari itu, Abdullah bin Sabah mengatakan kepada Ali, anta huwa, engkau ya Ali adalah dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini diantara kesesatan Syiah Sabaiyah atau Syiah Rafidah As-Sabaiyah. Makanya kata Imam Harb Al-Kirmani, wahum qaribun mimman dzakartu. Syiah Sabaiyah ini 11-12 dengan yang Al-Mansuriyah. Ya, sama-sama sesat, ya, plus kufur, ya, akbar ucapan-ucapan mereka. Kita tambahkan lagi di footnote, ya, dikatakan kila kana Yahudiyan min ahlil Hira. Dikatakan Abdullah bin Sabah orang Yahudi. Itu tadi Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian memprovokasi umat untuk menuhankan Ali, untuk menggulingkan Al-Khalifah Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia yang mempelopori caci makian kepada pemimpin kaum muslimin. Makanya sudah sering kita sampaikan, kata Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau Mu'amatul Hukam, caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar itu bid'ah sabaiyah. Itu tadi bid'ahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya, yang suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin, entah itu raja atau presiden kaum muslimin, dengan kedok nahi mungkar, dengan kedok menasehati. Itu pada hakikatnya pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, sedangkan para sahabat melarang keras, mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. La tasubbu umara'akum. Itu ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Fa'adharat Islam biqasdi ifsadihi. Dia menampakkan keislaman, yaitu Abdullah bin Sabah, untuk merusak Islam dari dalam. Wa arada an yakuna lahu inda alil Kufah sukun wariyasah. Dan dia menghendaki punya kedudukan di tengah-tengah penduduk Kufah. Ini kebiasaannya al-bidah, ya, entah Khawarij, entah Syiah Rafidah, mereka haus kekuasaan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, kalau Anda mengaku, ya, pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, jangan haus apa? Kekuasaan. Semuanya mau dikuasai. Nah, mau jadi naudzubillahi min dzalik. Ya, seperti tadi Abu Al-Mansur Al-Ijri ataupun Abdullah bin As-Sabah, naudzubillahi min dzalik. Fa dzakara lahum anna wujida fi tara anna likulli nabiyyin wasiyah wa anna aliyan radhiyallahu anhu wasi Muhammad sallallahu. Di antara provokasi Abdullah bin Sabah, dia mengatakan bahwasanya di Taurat disebutkan, karena dia Yahudi, ya, dia mengatakan dalam Taurat ada istilahnya pasal atau ayat yang mengatakan setiap nabi punya wasiat, orang spesial yang menggantikannya. Maka dikatakan Alilah radhiyallahu anhu sebagai wasiatnya Rasul. Ada istilah Ali wasiu, ya, Muhammad. Ya, kata Abdullah bin Sabah, ini klaim dustanya Abdullah bin Sabah, Ali diberi wasiat oleh Muhammad SAW untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau. Ini sekadar, sekali lagi, kedustaan kelompok Syiah Rafidah. Bahkan dalam riwayat Ali pernah ditanya, apakah Nabi Muhammad SAW pernah memberikan wasiat kepada beliau? Tidak. Ya, sekali lagi, dusta Syiah Rafidah yang mengatakan Ali wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Wa annahu khairul awsiya kama anna Muhammad khairul anbiya. Dikatakan oleh Abdullah bin Sabah CS, Ali adalah sebaik-baik yang mendapatkan wasiat sebagaimana Nabi sebaik-baik para nabi. Tsumma iddal uluhiyah li Ali. Ya, setelah mengatakan Ali wasiat Muhammad, kemudian naik tingkat kesesatannya, mengatakan Ali adalah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini namanya kesesatan itu terus ya bertambah, terus beranak pinak. Seperti tadi yang dikenal dengan jidu, ya ini kesesatannya kata para masyayikh terus semakin hari semakin bertambah. Tentang masalah perayaan-perayaan yang bid'ah dia dukung. Ya, kemudian sampai kepada tadi mengatakan Nabi Muhammad itu tidak menjelaskan masalah kepemimpinan. Bang, sekali lagi hati-hati. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, menyimpang, semakin Allah jauhkan penyimpangannya. Kalau nggak tobat, semakin bertambah, semakin jauh dari akidah yang as-sahihah. Maka sekali lagi hati-hati. Wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Kemarin sempat kita ikut yang adidu tadi itu. Setelah dia mengatakan Nabi Muhammad nakbah, ya umat Islam, musibah besar umat Islam, itu tadi Nabi Muhammad tidak menjelaskan masalah kepemimpinan. Kemudian ketika dibantah rame-rame oleh masyayikh, ya kemudian dia membuat video klarifikasi. Tidak mengakui sama sekali kesalahannya, tetap, dan dia ngeles. Ya, ini pinternya ya tadi yang sudah kita ahli bidah, ya itu kayak belut, ya licin bin licin. Ya dia mengatakan anak itu menyatakan wafatnya Nabi Muhammad itu musibah. Paham ya? Untuk menutupi pembahasan masalah ya kepemimpinan, dia istilahnya malingkan perhatian umat kepada pembahasan siapa yang nggak mengatakan kematian Nabi Muhammad itu musibah, maka dia istilahnya tersesat. Paham ya? Ulama masih nggak membantah poin yang ini. Paham ya? Tapi itu ilmu ngelesnya ahli bidah. Seperti yang sering kita hadapi dari orang-orang yang suka posting-posting sesat, itu ngelesnya demikian. Jelas-jelas poin yang dibantah itu, yang poin yang kedua misalnya, dia fokus klarifikasi yang pertama. Ulama nggak bahas, semua sepakat kematian Nabi Muhammad musibah bagi umat. Tapi yang dibahas ini kata-kata Nabi Muhammad tidak menjelaskan masalah kepemimpinan. Masalah qadul hajah saja terang benderang, apalagi masalah kepemimpinan. Namun sekali lagi ahlul bidah demikian, kalau ahlul dhalal demikian. Yang ngelesnya pasti ada saja. Padahal jelas kesesatannya nyata terang benderang. Wa za'ama annahu lam yamut, dan dia mengklaim Ali masih belum meninggal dunia. Kalau kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang kita maksud namanya Muhammad Hasan Ad-Didu Asy-Shinqiti. Nah, dari Mauritania. Intinya sekali lagi kesesatan terus bertumpuk, beranak pinak kalau orang tersebut tidak mau segera bertobat kepada al-haq. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Abdullah bin Sabah al-Yahudi, Ali bin Abi Thalib belum meninggal dunia, wa annahu yarji ila dunya qabla yaumil qiyamah, dan beliau akan kembali ke dunia alias reinkarnasi. Dia akan hidup kembali sebelum hari kiamat. Itu akidahnya kelompok Syiah Rafidhah. Mereka punya akidah sesat plus kufur, namanya ar-ruj'ah, yaitu terjemahnya tadi reinkarnasi. Kembalinya ulama-ulama atau tokoh imam-imam mereka ke dunia. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mengatakan ahlul bait akan dihidupkan kembali sebelum hari kiamat untuk menghukum Abu Bakar wa Umar. Itu diantara kekonyolan mereka dan kesesatan mereka. Wa anna yarji ila dunya qabla yaumil qiyamah fayamlal arda adlan kama juran. Nanti akan dipenuhi dunia dengan keadilan oleh Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Wasabaiyah yaqulna birruj'ah,
ini yang kita isyaratkan tadi, kelompok Syiah Sabaiyah itu mengatakan adanya ar-ruj'ah, ya kurang lebih reinkarnasi, kembalinya manusia ke dunia sebelum hari kebangkitan. Wa ba'dhum yaz'um anna aliyan fis sahab. Dan sebagian kelompok Syiah Sabaiyah mengatakan Ali bin Abi Thalib masih ada di awan. Ini juga ya kalau dibaca Syiah Batiniyah, Nusairiyah juga punya akidah seperti ini. Makanya Syiah Rafidhah dengan batinnya 11-12. Syiah Batiniyah Nusairiyah itu juga punya keyakinan Ali bin Abi Thalib itu fis sahab, di awan. Wa anna rada sautuhu, lebih konyol lagi, parah lagi, mereka mengatakan gluduk ya itu suaranya Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, alhamdulillah kita masih dikasih apa? As-salama, ya, keselamatan jasmani dan rohani dan juga al-aqidah as-sahih. Kata dia gluduk itu suaranya Ali bin Abi Thalib. Wal barqu, kilat, ya itu sautuhu, cemetinya pecutnya Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, sebetulnya orang-orang ini yang harus dimasukkan kemana? Iya, RSJ. Kemudian wa man sami'a min haula sautar ra'd qala alaika assalam ya amiral mukminin. Dan ketika mereka ini kelompok Syiah Sabaiyah mendengar suara gluduk, ya mereka akan mengatakan alaika salam, menjawab salamnya. Nah, sekali lagi ya kata penyair Arab, al-junun funun. Namanya gila itu bermacam-macam. Ya gudangnya ada pada Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian kita tambahkan ucapan Imam Harab Al-Kirmani sedikit lagi. Di halaman 100. As-Sabaiyah mukhalifun al-ummah. Jelas mereka menyelisih umat Islam. Mereka musuh umat Islam. Warrafidah, antum kasih tanda ini. Warrafidatu aswa'u atharan fil Islam min ahlil kufri min ahlil harb. Ini ucapan ulama salaf ahlussunnah wal jamaah. Ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sejak dahulu. Apa kata Imam Harab Al-Kirmani? Kelompok Syiah Rafidhah lebih jahat terhadap Islam daripada orang-orang kafir yang memerangi kaum muslim. Ya, seperti Syiah Rafidhah ya sekarang ini sama sebetulnya. Mereka lebih jahat daripada al-Yahud. Apalagi yang berkaitan dengan apa? Akidah mereka. Ya, orang muslim ketemu orang Yahudi, mereka tahu musuh apa? Kaum muslimin. Tapi kalau ketemu dengan Syiah Rafidhah, dengan kedok cinta Ahlul Bait, dengan kedok melawan ya Yahudi, banyak yang tertipu. Paham ya? Ini sekali lagi kaidah dari para ulama, Syiah Rafidhah lebih jahat bagi Islam daripada ahlil kufri min ahli al-harb. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.